Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Di sebuah tempat penggergajian, 4 orang tukang gergaji biasanya bekerja menggergaji sejumlah kayu sesuai arahan dan pesanan. Pagi ini tukang gergaji pertama datang dan berkata, "Kayu ini baru saja ditebang, masih hijau. Giri-giri gergaji bisa rusak jika tersangkut. Tunggu kayu kering saja dulu." Kemudian ia pun pergi meninggalkan tempat penggergajian kayu itu. Tukang gergaji kedua datang. Ia bersiap untuk menggergaji. Tapi kemudian ia berkata, "Gergaji ini tumpul. Aku tidak bisa menggergaji dengan gergaji tumpul ini. Aku akan menginfokan kepada mandor agar gergaji ini ditajamkan dulu supaya aku dapat melakukan tugasku." Tukang gergaji yang ketiga datang dan berkata, "Aku pusing, aku perlu istirahat dulu. Nanti kalau sudah sehat aku akan kembali untuk menyelesaikan tugasku." Tukang gergaji keempat datang. Ia menemukan semua keadaan yang dihadapi oleh ketiga temannya. Di hadapannya ada kayu hijau yang baru ditebang, ada gergaji yang tumpul, dan ia juga sakit kepala karena hari itu memang panas sekali. Tapi ia memaksakan diri menajamkan gergaji yang tumpul itu. Kemudian menggunakannya untuk menggergaji kayu hijau tadi. Dan ternyata lancar. Keringat mengucur deras, mendinginkan tubuhnya dan menghilangkan sakit kepalanya. Agak sore atasannya membawa sejumlah kayu lain untuk digergaji. Dia akhirnya bisa pulang dengan penghasilan lebih hari itu. Banyak orang memiliki pekerjaan yang baik, tapi seringkali kurang bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Ia tidak serius mengerjakannya. Ada yang malas, ada yang suka cari-cari alasan, ada yang suka menunda-nunda atau sangat terlambat dari deadline. Bahkan ada yang sampai tidak mengerjakannya. Akhirnya temannya yang mengerjakannya, tapi dia ikut dapat nama. Dalam bekerja selalu berusaha mendapat bagian paling sedikit dan paling mudah, namun berharap dapat banyak seperti yang mengerjakan banyak. Paulus memperingatkan jemaat di Tesalonika, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini berlaku juga untuk kita, agar selalu melakukan yang terbaik dalam bekerja. Ini juga kesaksian hidup kita sebagai orang Kristen. Kemana-mana melakukan apa, status orang Kristen akan kita bawa dan harus kita jaga. Mari kita syukuri pekerjaan yang masih dipercayakan kepada kita dengan mengerjakannya sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Dalam setiap jerih payah ada keuntungan, kata firman Tuhan. Banyak orang yang hari ini sangat menginginkan pekerjaan, tapi mereka belum mendapatkannya. Jangan sampai ketika kita sudah kehilangan pekerjaan itu kita baru menyesal mengapa tidak menghargainya. Jangan pernah sia-siakan pekerjaan yang sudah kita miliki. Dalam pekerjaan kita bisa saja menghadapi kesulitan, menghadapi kesusahan, menghadapi tantangan. Tapi marilah kita bertahan dan lakukan yang terbaik yang kita bisa. Kerjakanlah dengan setia, dengan penuh tanggung jawab. Karena firman Tuhan berkata, "Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya." Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kami di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Kami mau Tuhan, kami melakukannya dengan sungguh-sungguh setia dan penuh tanggung jawab, melakukannya seperti untuk Tuhan. Supaya ketika kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, banyak orang diberkati dan Tuhan dimuliakan. Mampukan kami Tuhan, kami mau belajar untuk setia dan juga bertanggung jawab dalam melakukan semua yang Tuhan percayakan dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Tolong kami menjalani kehidupan kami hari ini, pekerjaan dan pelayanan kami hari ini, biarlah Tuhan yang terbaik kami lakukan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.